Ini adalah tempat tinggalku, di desa pinggir sari, tepatnya di Kampung Cikiem RW 16. Disinilah aku memulai kehidupan dari mulai aku kecil sampai saat ini. Udaranya yang asri dan sejuk membuat nyaman para warga tinggal di kampung ini. Namaku Nur Khalifah. Aku adalah seorang guru TK di TK Aulia. TK yang berada berseberangan dengan Masjid Al-Qanaah. Aku sudah hampir 2 tahun menjadi guru TK di sini. Rasanya sangat menyenangkan dan banyak hal yang aku alami serta aku pelajari saat menjadi guru TK di sini. Setiap hari aku dari rumah berjalan kaki menyusuri pedesaan, kebun-kebun jagung, pemandangan desa untuk menuju ke TK Aulia mengajar anak-anak di sana. Aku sangat menikmati profesiku karena menurutku seorang guru itu mempunyai banyak manfaat, khususnya bagi anak-anak, dan bisa menjadi bekal untuk kita di akhir nanti. Karena kita bisa berbagi ilmu untuk anak-anak di sini. Cita-citaku dari kecil ialah menjadi guru. Oleh sebab itu, sampai saat ini aku diberi kepercayaan untuk menjadi guru. Dan itu merupakan hobiku dan bisa tersalurkan juga. Disinilah tempat aku mengajar, yaitu di TK Aulia. Tempatnya berseberangan langsung dengan masjid. Di sini ada 2 kelompok anak belajar. Yang satu TKA 4-5 tahun dan TKB yaitu 5-6 tahun. Aku di sini mengajar TKB yaitu 5-6 tahun. Bangunannya sederhana, tidak mewah seperti bangunan-bangunan yang ada di kota. Namun, para murid sangat bersemangat untuk belajar di sini. Setiap pagi Senin sampai hari Kamis ataupun hari Jumat, aku pergi ke sekolah ini. Sesudah sampai, aku selalu tersenyum melihatnya, karena terbayang wajah-wajah ceria dari anak-anak saat aku mengajar. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, baik ya, sekarang kita absen dulu. Ada Naura, ada Windy, Ada, Winda, ada, Pipi, ada Nuri, ada Sarah, ada Mega, ada Sakina, ada. Baik, sekarang kita akan bernyanyi dulu sebelum memulai pelajaran ya. 1, 2, 3. lonceng berbunyi meris di halaman.
terbang di udara. 1, 2, 1, 2 terbang di udara. Hore, hore. Proses pembelajaran pun dimulai. Berdoa dulu. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang mengenal angka. Coba, siapa yang tahu ini angka berapa? Berapa? 1. Ini angka? 2. Ini angka? 3. Ini angka? 4. Ini angka? 5. Ini angka? 6. Pinter. Sekarang mau tanya satu-satu dulu. Ayo Pipi. Pipi, ini angka berapa Pipi? Ini angka? Ini angka? Pinter. Yuk kita bareng-bareng ya sekarang. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, pinter-pinter ya anak ibu. Alhamdulillah, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekarang bisa pulang ya. Yuk. Besok sekolah lagi ya. Setelah pembelajaran selesai, dan setelah aku membereskan kelas, aku pun bergegas untuk pulang ke rumah. Jarak antara TK Aulia dengan rumahku lumayan jauh, namun tidak terasa jauh karena setiap harinya ketika aku mau pulang ataupun berangkat mengajar, aku selalu menikmati pemandangannya, jadi tidak terasa capek. Di tengah perjalanan, aku melihat muridku, yaitu Windy. Sepertinya dia sedang dimarahi oleh ibunya. Kenapa Karena makanannya gak dihabisin? dia seperti Ibu capek-capek sedang masak. ketakutan. Aku dengar sih dari pembicaraan mereka, Windy itu tidak menghabiskan bakalnya. Makanya ibunya itu memarahinya. Namun aku meneruskan perjalanan pulang saja karena takut mencampuri urusan pribadi mereka. Aku pun melanjutkan perjalananku untuk pulang ke rumah. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan, aku juga melihat muridku yaitu Pipi sedang dimarahi karena dia itu selalu nakal dan memberantakan rumah ibunya. Ibunya terlihat sangat marah, namun aku juga tidak ingin mencampuri urusannya dan pergi untuk melanjutkan perjalanan pulang. Namun dalam hati aku merasa gelisah dan kepikiran dengan muridku. Aku pun melanjutkan perjalanan pulang sambil menyapa para warga di desa.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, aku pun sampai di depan rumah. Namun langkahku terasa berat karena aku kepikiran dengan dua anak didikku yang tadi dimarahi oleh ibunya. Aku pun masuk ke rumahku. Lalu aku pun masuk ke kamarku sambil berbaring. Aku pun berpikir, apakah anak didikku tidak apa-apa ya dimarahi tadi oleh ibunya? Seperti biasa, aku pun pagi hari berangkat ke sekolah untuk mengajar di TK Aulia. Dengan melihat pemandangan-pemandangan yang ada di jalanan. Aku pun seperti biasa, aku merasa senang pergi ke TK Aulia untuk mengajar. Sesampainya di sana, aku pun membereskan terlebih dahulu kelas yang akan dipakai untuk mengajar anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kali ini kita akan belajar huruf hijaiyah. Siapa yang tahu jumlah huruf hijaiyah? Saya. Sakinah berapa? 30. Betul. Ayo kita nyanyikan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, dal. Namun kali ini aku mengajar ada hal yang berbeda. Ada dua muridku yaitu satu Pipi, dia itu suka mengganggu temannya belajar dan tidak seperti biasanya. Dan satu lagi Windy, dia itu terlihat sangat murung. Aku kepikiran sih dengan apa yang kemarin terjadi, lalu aku pun bertanya kepada mereka. Bibi, kenapa kamu mengganggu orang lain dan nakal kepada orang lain? Kenapa? Namun mereka itu tidak menjawab, hanya bisa tertunduk malu. Alhamdulillah, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekarang bisa pulang ya. Yuk. Besok sekolah lagi ya. Akhir pembelajaran pun selesai. Mereka pun pulang dan aku juga bergegas untuk pulang. Seperti biasa, aku pun pulang dengan berjalan kaki. Tiba-tiba di tengah perjalanan, aku melihat lagi
ada Windy yang sedang dimarahi orang tuanya. Kenapa Kali ini makanannya sama. dihabisin? Dia Ibu dimarahi capek-capek dengan masak. topik yang sama, dengan masalah yang sama. Aku pun melewatinya karena aku takut mencampuri urusan mereka, urusan keluarga mereka. Aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Tapi aku juga masih kepikiran dengan apa yang terjadi pada murid-muridku. Untuk kedua kalinya, aku pun melihat lagi muridku yaitu Pipi. Dia sedang dimarahi lagi oleh orang tuanya. Karena penyebab yang sama, dia itu nakal. Namun aku pun melewatinya karena tidak ingin mencampuri urusannya. Namun dalam hati sebenarnya aku itu merasa kepikiran. Setelah sampai di rumah, aku pun masuk ke rumah. Namun aku tetap kepikiran dengan masalah yang menimpa dua muridku yaitu Pipi dan Windy. Aku pun istirahat dulu di ruang tamu sambil memikirkan solusi untuk kedua muridku. Aku terpikir dua solusi. Yang pertama, aku menasehati mereka, dan yang kedua, aku memanggil orang tua mereka untuk rapat. Seperti biasa, aku pun pergi ke sekolah untuk mengajar di TK Aulia. Sambil memikirkan solusi yang aku pikirkan di waktu kemarin untuk mengatasi masalah dari dua anak didikku yaitu Pipi dan Windy. Seperti biasa, setelah aku sampai di sekolah, aku menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan, alat-alat untuk mengajar, sambil memikirkan kata-kata yang tepat untuk menasehati Pipi dan Windy. Aku pun seperti biasa memulai aktivitas belajar kali ini dengan cara bernyanyi terlebih dahulu, mengabsen terlebih dahulu di depan kelas. Baik anak-anak, sekarang kita belajar huruf alfabet. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. A, B, C, D, E. Namun dengan keadaan yang sama, Windy tetap murung dan Pipi tetap mengganggu orang lain ketika belajar.
Ini menjadi pikiranku. Nah, kita sekarang mau pulang. Yuk ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya boleh pulang kecuali Windy sama Pipi ya. Yuk, boleh pulang yang lainnya. Aku sengaja tidak memulangkan Pipi dan Windy karena aku akan menasehati mereka dan memberi mereka surat untuk diberikan kepada orang tua mereka. Windy, Pipi, ini surat untuk ibu kalian ya, sampai ini ya. Aku pun memberi mereka undangan untuk diberikan kepada orang tua mereka, sambil menasehati mereka dengan kata-kata yang baik supaya tidak menyakiti hati mereka dan membiarkan mereka pulang. Aku pun bergegas pulang untuk menyiapkan agenda rapat dengan orang tua besok. Panjang perjalanan pulang, aku memikirkan agenda rapat untuk besok dengan orang tua Pipi dan Windy. Aku memikirkan tentang agenda rapat besok, karena aku akan berhadapan dengan orang tua Pipi dan orang tua Windy. Bagaimana cara aku berbicara dengan mereka supaya mereka tidak tersinggung? Aku pun bergegas istirahat untuk mempersiapkan agenda rapat besok. Keesokan harinya untuk agenda rapat. Aku pun bergegas berangkat ke sekolah. Walaupun hari ini libur, namun ada agenda rapat yang harus aku adakan. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya orang tua Pipi dan orang tua Windy datang ke kelas. Silahkan duduk. Begini maksud kedatangan saya memanggil ibunya Pipi dengan ibunya Windy. Jadi begini, di kelas Windy itu selalu mulu. Saya tidak tahu ya kenapa penyebabnya. Karena apabila saya tanya tidak mau menjawab. Nah sebaliknya untuk Pipi itu di kelasnya itu banyak sekali tingkahnya. Jadi kepada teman-temannya itu selalu nakal, mencolek-colek ketika belajar seperti itu. Nah barangkali mungkin ada alasan atau tahu para ibu tentang mengapa bisa demikian anak ibu. Saya sering memarahi anak saya karena anak saya itu nakal sekali dengan guru sama guru. Oh sama, pantesan ya. Begini ibu-ibu, saran saya sebaiknya ibu kepada anak-anak ibu seharusnya jangan terlalu sering memahami, tapi lebih ke menasehati anak ya, supaya sosial emosional dan perilaku anak itu di kelas itu baik gitu, bisa menurut. Jadi proses perkembangannya juga bisa dibantu karena mereka tidak dimarahi mulu seperti itu. Terima kasih ibu ya sudah datang di sekolah kami. Ibu mohon maaf ya anak saya ya Allah sekali. Oh, gak apa-apa. Makasih banyak ibu ya. Terima kasih ibu ya. Terima kasih bu.
Setelah melakukan rapat, aku pun bergegas pulang. Dalam hatiku, aku merasa senang karena aku sudah mengatasi 2 permasalahan anak didikku. Aku pun pulang sambil menyapa para warga di desa. Aku pun sampai di rumah. Assalamualaikum. Sebelum aku istirahat, aku menyempatkan terlebih dahulu untuk beres-beres di rumah. Lalu aku pun istirahat dari kelelahan yang sudah menimpaku. Pagi pun tiba. Aku bersiap-siap untuk kembali melakukan aktivitasku, yaitu mengajar di TK Aulia. Namun sekarang rasanya beda. Aku sangat bersemangat sekali. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Seperti biasa, aku mengawali pembelajaran ini dengan cara mengabsen terlebih dahulu dan bernyanyi di depan kelas. Anak kita bernyanyi balonku ada 5. 1, 2. Balonku ada 5. Suasana mengajar saat ini terasa beda, karena aku merasa lega, Pipi dan Windy tidak mempunyai masalah lagi. Mereka terlihat bersemangat mengikuti pembelajaran. Windy dan Pipi tidak lagi memikirkan masalah mereka. Mereka tidak lagi dimarahi oleh orang tua mereka. Pipi terlihat memperhatikan, dan Windy tidak murung.
Pesan saya kepada orang tua, jangan terlalu sering memarahi mereka, karena sosial emosional dan perkembangannya dapat terhambat dan terganggu. Begitulah kisahku, kisah menangani 2 orang anak dengan penyebab yang sama, namun efek yang berbeda. Yang satu murung dan yang satu bertingkah nakal. Namun aku bersyukur dengan adanya kisah atau masalah yang dialami oleh anak didikku, karena akan menjadi sebuah pelajaran bagiku untuk kedepannya agar aku bisa menangani masalah ini. Sipik. Udah. Ya. Sabar orang di 2 3 4 5 6 7 8 sampai 10 11. Ya. Ya. Ayo. Ayo kita. Agni.